Kembali bersama saya Coach Wira. Hari ini video kita akan sangat spesifik dan memiliki makna yang luar biasa karena saya dihadiri dua tokoh yang luar biasa yang sudah Anda ketahui bersama, dan semoga video hari ini bisa memberikan tuntunan bagi kita semua. Pertama, untuk mengetahui sang jati diri kita sendiri. Karena ketika kita mengenali jati diri kita, maka perjalanan kehidupan kita akan lebih selaras, akan lebih baik untuk menuju tujuan yang akan kita lalui nantinya. Sebelum mulai, saya akan menyapa teman-teman semua dimanapun berada dengan sapa kita pada sesi kali ini. Salam Nusantara, Om Rahayu. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik yang diskusi ya, lebih tepatnya ya. Di sini saya perkenalkan ada Mas Tunjung dari Jawa mana Mas? Jawa Timur. Jawa Timur. Ada Jero Panco dari Aksupoleng di Bali, dan saya sendiri. Kita akan mulai membahas satu hal yang sering saya dengar, yang sering saya temukan dalam seminar yang saya berikan selama 14 tahun. Di lebih dari 600 perusahaan di Indonesia ini, yang sering bertanya, ketika mau sukses kita itu harus dimulai dari mana gitu loh Mas. Karena banyak orang melihat hambatan-hambatan. Nah, pertama saya mau tanya kepada Mas Tunjung nih. Ketika seseorang mau belajar berubah, apakah dalam konteks kehidupan, spiritual, atau dalam hubungan relationship mereka, orang harus mengetahui dirinya sendiri ya, sebelum mereka bisa berubah. Jadi dia harus tahu posisi dirinya. Menurut Mas Tunjung nih, apa yang harus dilakukan seseorang untuk bisa mengetahui jati diri mereka sendiri yang bisa digunakan dalam berbagai aspek bidang kehidupan? Silakan menurut pandangan Mas Tunjung. Rahayu, terima kasih semua. Begini, Coach Wira, nama familiar Coach Wira, yang sudah melancong kemana-mana untuk memberikan wawasan kepada perusahaan-perusahaan. Saya pribadi selama menjalani tentang apa yang disebut jati diri, paling gampang adalah hari ini kita tidak sedang menjadi diri kita sendiri, karena kita sedang menjadi apa yang dikatakan orang lain, apa yang diprogramkan oleh orang lain, entah dari sekolahan, lingkungan, keluarga. Ya itu yang akhirnya membuat diri kita itu mengalami kesadaran yang terbatas. Kita seharusnya punya talenta, blueprint kita sendiri. Tapi seringkali kita tidak percaya itu, lebih percaya apa yang diprogramkan oleh orang lain ya. Dan seringkali itu kan mendistraksi kita. Betul. Bisa jadi kita merasa bahwa aku nggak bisa seperti ini. Itu karena ada doktrin dan dogma yang terlalu kuat di dalam tubuh kita. Maka hari ini, termasuk saya belajar ke Bali, kepada Jero Panco, mendalami soal Tantra, itu sebenarnya adalah aspek untuk mengeksplor. Karena ketika kita mempertanyakan who am I, itu sebenarnya tidak diajukan keluar, tapi kepada diri kita. Dalam, gitu ya. Karena itu apa yang harus kita kenali sebagai talenta kita, dan harusnya kita melakukan itu. Ini nanti sesuai dengan misi hidup jiwa kita ada di Arca pada ini. Nah inilah yang seringkali, Jero, mohon maaf, yang kita temukan di lapangan itu, orang itu bilang bahwa justru apakah spiritualis atau orang yang sedang menggali jati diri itu tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi ini, tidak boleh menjadi itu, harus meninggalkan dunia dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya asosiasi yang salah. Justru kita ini bermeditasi, kungkum dengan segala ritual menggali diri kita harus kembali. Wong Bima saja ketika masuk ke samudra ketemu Dewa Ruci, dia tetap harus kembali kepada keluarganya. Jadi setelah kita belajar spiritual, kita harus kembali menyelesaikan karma kita. Gitu. Jadi otak kita konon kalau di barat itu ada 3 fungsi ya: sadar, analisis, bawah sadar. Nah, seringkali kita mengikuti alam bawah sadar yang diprogramkan sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan. Betul. Misal hari ini ketika kita menemukan orang bahwa dia itu hidupnya luar biasa ya, tingkat disiplinnya di atas rata-rata. Tapi kita menemukan di umur yang seharusnya belum terjadi, masih muda, dia mengalami encok, kesemutan.
Berarti dia tidak menjadi dirinya, dia menjadi program disiplin tekanan dari lingkungannya, yaitu ibunya. Nah, maka di dalam meditasi atau explore itu melepaskan yang bukan kita, termasuk trauma batin kita, doktrin-doktrin yang bukan kita. Nah, di dalam inti kesadaran, saya bilang bahwa sel kita itu menyimpan segala memori yang mungkin hari ini pikiran kita tuh meyakini bahwa itu tidak mungkin. Tapi apakah kita bisa menghitung jumlah sel kita? Tidak. Hari ini kita sedang menunggu untuk membongkar bakat-bakat kita yang lebih besar dengan meditasi itu. Akhirnya kan seringkali Jero Panca bilang tuntunan rasa, yaitu intuisi. Karena intuisi yang paling tepat yang harus kita kenakan sebagai tubuh kita untuk menjalani misi di dalam kehidupan ini. Jadi seringkali orang yang kerja gini nggak cocok, karena dia hidup di dalam frame pikiran dan itu doktrin orang. Jadi itu yang membatasi mereka. Membatasi gitu ya. mereka. Dan sehingga dalam batasan-batasan itu akhirnya mereka bingung gitu kan. Akhirnya muncul yang kita sebut dengan sebuah framing, orang itu sering membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Merasa dia tidak mampu, kenapa orang lain hidupnya lebih baik, lebih beruntung gitu ya. Oke, Mas Tunjung, terima kasih dari satu pandangan buat kita. Sekarang kalau dari Jero Panca nih, kita membahas dengan jati diri yang sama, tapi dengan pendekatan tantriknya nih. Kalau menurut Jero gimana nih, seseorang apa yang harus dilakukan gitu? Jadi gini, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Mas Tunjung tentang spiritual sekarang sudah mulai bergeser. Jadi orang berbicara bahwa spiritual itu adalah harus meditasi, harus meninggalkan duniawi, harus meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Sedangkan spiritual itu adalah bagaimana apapun yang kita lakukan, kita harus mencari restu pada Tuhan. Itulah spiritual sejatinya. Mau kita makan, kita berdoa kepada Tuhan, mau kita bekerja istilahnya atas restu Tuhan. Jadi di saat apapun usaha kita selalu bernapasan dengan Tuhan, itu cenderung akan menjadi kesuksesan. Karena kita bekerja dengan kejujuran, dengan hati. Itu yang harus kita luruskan. Kemudian bagaimana cara kita menemukan rasa percaya diri atau istilahnya mengenali jati diri. Karena konsep di dalam Tantra dijelaskan, di dalam Lontar Agastya Prana dijelaskan bagaimana kehidupan menjadi seorang manusia. Nah, mungkin di dalam ilmu biologi dikatakan, mohon maaf ini, orang yang proses pembuahan, sekali lontaran istilahnya sperma itu ada jutaan benih yang ingin reinkarnasi. Dan dari jutaan benih yang ingin reinkarnasi, kita terpilih menjadi manusia. Berarti kita ini kan orang pemenang. Nah, ini yang harus ditanamkan bahwa kita ini semua ini adalah pemenang. Tujuannya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang lemah. Karena di dalam tubuh kita sudah memiliki DNA leluhur yang hebat. Nah, prosesnya adalah mengaktifkan itu untuk mencari apa kelebihan kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses. Jadi kalau kita gabungkan ini ya Mas Tunjung sama Jero Panca, bahwa ketika kita atau teman-teman nih, saya ngomong dari fase remaja lah, orang mau beranjak lulus SMA lah kira-kira gitu ya. Seringkali itu bingung gitu Mas. Mau kuliah di mana, mau kerja di mana, bisnis di mana kan gitu. Nah, bisa jadi ini menjadi satu indikator bahwa orang tersebut belum paham tentang dirinya. Belum mengetahui apa yang menjadi karakteristiknya, kekuatannya, dan yang terpenting tujuannya mau kemana kayak gitu. Nah, semoga dengan channel ini bisa memberikan teman-teman semua, bagi yang fasenya saya katakan mau dari SMA lulus atau nanti dari perguruan tinggi lulus atau yang sudah bekerja mau ke fase-fase selanjutnya, ini intisari ya, ketika kita memahami jati diri kita sendiri seperti itu ya Mas Tunjung ya. Karena tadi disampaikan kalau saya mengkompilasi dari Mas Tunjung dan Jero Panca itu nampak satu benang merahnya bahwa hambatan terbesar itu adalah dimunculkan dari dalam diri kita, sehingga itu yang akan membuat sebuah keyakinan atau satu belief system bahwa saya kayaknya nggak bisa sukses deh karena saya sudah melakukan beberapa cara itu. Saya ini bukan dilahirkan menjadi seorang spiritual misalnya, karena spiritual itu harus setiap hari melakukan ritual, harus mengkultuskan diri pakai atribut-atribut tertentu kan, seperti itu. Tadi udah dijelaskan. Bima pun kalau masuk ke lautan, samudra itu ketemu Dewa Ruci, harus kembali. Nah, teman-teman harus bijak dalam melakukan satu pemikiran atau jalan spiritual ini. Kira-kira itu Mas Tunjung ya. Karena zamannya membawa kita harus mengikuti fase ini gitu. Kita nggak bisa belajar atau menekuni spiritual di fase-fase sebelumnya yang kita adopsi sekarang ini gitu. Karena kita berhadapan dengan sekarang digitalisasi, teknologi kayak gitu. Sekarang bagaimana teman-teman bisa menjadi pribadi, individu yang tetap spiritual tetapi bisa berada di dalam zaman yang tepat dengan menggunakan atribut dan cara-cara yang tepat untuk bisa menuju pada Tuhan. Nah, jadi menghayati diri, kemudian menghayati Tuhan,
barulah kita akan bisa melakukan penyatuan diri dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kalau kembali kepada Mas Tunjung, sejauh perjalanan dan pengalaman yang sudah dijumpai gitu ya, karena kita pada prinsipnya akan bisa bercerita kepada siapapun itu karena mengalami sendiri, ya kan? Karena kita ada satu perjalanan dalam diri kita. Menurut Mas Tunjung, apa yang harus dilakukan seseorang ketika dia mengalami satu kondisi misalnya sulit untuk mengendalikan diri mereka, temperamental misalnya, kemudian merasa dalam dirinya itu ada dua kekuatan, ya, kalau dualismenya ada ini, saya pingin sembahyang hari ini gitu. Tapi self talk kalau kita sering bilang gitu ya, ada yang bilang nanti aja deh, habis ini aja, akhirnya setelah nanti nggak sembahyang lagi, sampai hari itu nggak terjadi apa-apa. Nah, kira-kira ada tips nggak buat dari Mas Tunjung kepada teman-teman di diskusi dan obrolan kita ini supaya memberikan satu manfaat buat teman-teman? Monggo, Mas. Coba saya menjelaskan dari sudut persepsi yang lebih holistik ya. Jadi menjadi manusia itu sebenarnya layak kita syukuri. Karena manusia itu adalah jembatan terakhir untuk menuju keilahian. Karena kita berevolusi dari sel tunggal menjadi sel multiseluler. Manusia itu memiliki susunan komplit. Sebagaimana sistem sarafnya itu paling komplit. Berarti dia memiliki memori ingatan yang kuat, imajinasi yang kuat yang kita sebut kecerdasan. Tapi hari ini banyak manusia itu justru terjatuh oleh kecerdasannya sendiri. Bahkan sangat naif ketika dia bunuh diri karena kecerdasannya sendiri. Karena kita tidak pernah diajarkan untuk mengalami dan menggunakan apa yang kita miliki. Maka di dalam samadhi, berpuasa, itu adalah belajar untuk mengalami. Mengalami apa saja, tantra, Jawa, itu artinya mengalami. Walaupun dikembangkan di India menjadi yoga, ya artinya menyatu. Menyatu itu mengalami. Kita jarang mengalami mata kita sendiri, kita jarang mengalami hidung kita sendiri, gitu kan. Kan akhirnya kalau kita belajarnya roso, gitu. Roso itu mengalami. Hari ini kita banyak mengalami orang lain, wanita cantik di luar diri kita, objek materi, itu yang membuat kita distraksi secara energi. Ketika kita terdistraksi secara energi, dunia tidak pernah mengajarkan kita cara menggunakan perangkat yang kita kenakan sebagai tubuh, sebagai pikiran, sebagai perasaan. Nah, jalan ini harus kembali kepada jalan yang ditemukan oleh leluhur ribuan tahun yang lalu, yaitu berlatih untuk mengening, maneskung, bertapa, apa puasa itu untuk benar-benar meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Kemampuan itu karena kita memiliki perangkat yang sudah komplit. Nah, hari ini kita kok malah bersedih, kita kok malah bingung, kita kok malah menggerutu. Berarti hari ini kita hanya diajari untuk meletakkan platform. Ibarat ini HP, kita hanya diajar untuk menginstal program, tapi tidak mempertanyakan caranya bagaimana untuk mengelola program ini. Caranya bagaimana untuk mendelete, untuk merawat tubuh, tidak ada. Nah, akhirnya kita seringkali mendefinisikan diri kita itu dari apa yang kita lihat dari luar, bukan dari dalam. Kata juru panca itu, sesuatu itu akan langgeng, abadi, kuat dan kokoh, dilambangkan telur. Kalau itu pecah dari dalam, berarti dia akan menemukan apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Tapi kalau pecah dari luar itu kematian. Hari ini kita mengalami kematian kesadaran karena kita pecah dari luar, karena ada tekanan distraksi. Hidup kita ini habis secara energi karena fokus kita itu terlalu banyak memikirkan sesuatu di luar. Kita tidak mengalami apa yang kita miliki, kita kenakan sebagai perangkat tubuh. Ini yang membuat manusia tidak bersyukur. Nah, akhirnya bilang bahwa spiritual itu kan harus bertapa ke gunung, harus, tidak ada kata harus di dalam spiritual. Kalau dikatakan harus, spiritual itu normal, hanya mengalami siklus apa yang kita kenakan di dalam tubuh. Karena ini sama, maka ada perhitungan hari, ada apa di sini ada bulan purnama atau apa, itu kan konstelasi energi nih. Dan itu adalah energi yang juga berimplikasi, bersiklus di dalam diri kita. Nah, jangan meditasi, kita mencermati atau mengamati, kata juru panca. Dengan mencermati dan mengamati, kecerdasan kita muncul, intuisi kita muncul. Kita mau jadi apa itu being, karena kita bukan makhluk. Kita bisa menjadi apa karena kita memiliki free will, katanya kehendak itu bebas. Ketika kita bisa memilih menjadi diri kita, manusia itu bisa mengubah dirinya menjadi apapun yang dia mau. Tapi dia berada di dalam koridor akun karma, saya menyebutnya. Nah, karma itu adalah batasan rekaman yang kita ambil dari kehidupan sebelumnya. Nah, hari ini kita aktualisasikan untuk kemudian menjadi batu loncatan transformasi. Karena kita makan tanah, makan menghimpun angin, kan dapat itu. Itu kan berevolusi itu, bergerak itu. Kalau kita tidak memahami siklus ini, ya Anda hanya percaya bahwa ada yang mengatakan ada tempat yang lebih baik daripada bumi itu, yaitu surga. Padahal di tempat inilah kita bisa mengaktualisasikan pengalaman apapun seharusnya. Karena punya tubuh. Jadi spiritual itu dijadikan sebuah alat untuk
kita mengeksplorasi diri kita agar menjadi mental yang lebih kuat, Iya. mental yang tangguh, berdaya guna, karena dia percaya pada dirinya sendiri kan sudah tahu, oh diriku itu fungsinya ini untuk Iya. satu dekade kehidupan ini. Iya. Itu Biren. Oke, jadi teman-teman dimanapun berada, bahwasanya kalau tadi dikatakan kita ini adalah sebenarnya bukan human being, tapi kita adalah spiritual being, di mana tubuh ini adalah sebagai sarana aja, supaya sang jiwa bisa berevolusi, bisa mengalami tadi, dan melakukan transformasi yang memang harus mereka lakukan. Kemudian Mas Tunjung tadi menyampaikan, mungkin teman-teman yang merasa ya, kenapa Anda saat ini susah mengendalikan diri, atau Anda banyak keinginan, atau sulit untuk mengontrol diri Anda, itu karena terjadi distraction, di mana Anda terlalu banyak fokus di luar diri Anda, ya, daripada di dalam. Maka saatnya sekarang untuk menarik semua perhatian itu ke dalam diri kita, yaitu itu dengan melakukan apakah semedi, apakah meditasi, dengan tujuan adalah penyatuan, manunggaling rasa gitu ya, dan kita menjadi pengamat. Sekarang dari Jero Panco nih, kalau dalam bermeditasi, nah dalam meditasi kan dalam pembicaraan kita ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui jati diri kita, mengenali diri kita. Nah sekarang kalau menurut Jero Panco, kira-kira apa yang harus dilakukan bagi pemula, bagi orang-orang yang ingin menemukan jati dirinya dengan cara melakukan latihan meditasi? Nah, dibagi tipsnya buat teman-teman. Izin Mas, Mas Edi. Jadi gini, kalau itu kan istilahnya manusia sekarang lebih banyak mengakses kepintaran spiritual ketimbang kecerdasan spiritual. Ini kan beda. Okay. Kepintaran dan kecerdasan spiritual ya. Orang yang pintar spiritual atau orang yang pintar akademisi belum tentu dia cerdas dalam menyelesaikan masalah. Kalau kecerdasan lebih ke rohani, bukan jasmani. Yeah. Jadi bagaimana saat kita hubungkan meditasi zaman dulu dengan sekarang, itu mungkin sudah sedikit berbeda tetapi memiliki pengalaman yang sama. Contohnya, dulu aja tapak kumkum tadi dibahas. Ada puasa. Kalau kita berbicara masalah kepintaran spiritual, ya orang itu akan puasa, orang itu akan kumkum, tetapi tidak akan ada dampak tentang psikologinya dia, tidak ada dampak tentang rohani dia. Tapi bagaimana kita proses tapa, proses puasa dan proses kumkum ini kita bedah sesuai dengan kecerdasan spiritual. Contoh puasa itu kan menekan hawa nafsu. Jadi tidak hanya kita puasa nggak makan, tapi bagaimana kita memang benar-benar menahan hawa nafsu yang ada di dalam diri. Puasa nggak makan daging, bukan hanya sekedar kita nggak makan daging, tetapi bagaimana kita membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia. Sama dengan kumkum. Tujuan kumkum adalah untuk menghilangkan atau istilahnya menurunkan kadar api di dalam diri. Itu adalah emosi. Jadi kalau kumkum, habis kumkum kita ribut dengan keluarga, itu bukan kumkum namanya, tapi hanya kepintaran spiritual. Dia pintar, dia kuat lama di dalam air, tetapi belum tentu dia cerdas untuk menekan emosi. Nah, di zaman sekarang bagaimana kita mengemas istilahnya cara-cara leluhur kita supaya lebih bisa kita terapkan kehidupan kita. Contohnya hutan. Apakah kita harus meditasi, harus kita menyusuri hutan? Hutan itu kan pikiran. Jadi kalau kita nggak bisa menguasai pikiran, kita akan tersesat di hutan itu. Hutan duniawi. Seperti katanya Mas Tunjung, ya. Kita lebih terfokus dengan keadaan yang di luar, bukan di dalam diri. Kita lupa mengakses diri kita siapa, kita harus kemana, itu yang lupa kita akses. Seperti itu. Jadi karena konsep spiritual dikatakan seorang guru tidak akan menjadikan muridnya seperti diri dia, tetapi seorang guru akan membimbing muridnya sesuai dengan apa yang dia tugaskan lahir di dunia. Kita kan sama-sama memiliki misi. Ya, betul. Seperti itu. Nah, berarti kalau dalam orang mau belajar spiritual menurut Jero Panco yang lebih mudah ya, praktis, meditasi awal tuh seperti gimana, Jero? Kalau tadi kita udah bahas itu jangan sampai tersesat di antara hutan belantara pikiran kayak gitu. Sementara proses semedi dan meditasi itu adalah untuk kita menjadi pengamat gitu kan, untuk menyadari bahwa oh iya memang liar ini, memang kemana-mana gitu kan. Nah kalau menurut Jero Panco nih, yang praktis atau simpel buat orang-orang yang pemula? Yang simpel untuk meditasi adalah menggunakan sarana air. Pakai air ya? Kenapa sarana air? Satu, tubuh kita mungkin hampir 70% adalah air. Dunia pun lebih banyak air. Dan saudara kita yang paling tua adalah air. Sebut dengan Yehnyom atau air ketuban. Itu Anggopati kalau kita di Bali. Nah, jadi dan juga manusia di dalam di lontar tantrik dijelaskan terciptanya manusia adalah dengan media air. Contoh misalnya orang tua kita melakukan yang namanya proses terjadi kita mengeluarkan keringat sampai keluar yang namanya
air mani, kalau di dalam lontar disebut dengan kame petak dan kame bang. Artinya ada kame reke di depan manusia. Dan sampai juga kita kematian diproses dengan air. Makanya di Nusantara disebut dengan Gama Tirta itu kita di Bali. Gama Tirta ya. Di air ini adalah sebagai elemen terbaik untuk istilahnya menurunkan atau menyadarkan diri. Kalau cara yang paling simpel adalah di saat kita sembahyang kita menaruh air. Ada air di depannya. Ada air di depan. Karena seperti Mas Tunjung jelaskan, tanpa kita sadari, di saat kita berjalan kita menghirup energi yang nggak baik. Kita terketempelan yang namanya energi nggak baik. Contoh halnya orang kecelakaan ini meninggal, dia akan melepaskan jutaan energi yang tanpa kita sadari itu akan nempel. Makanya banyak orang datang dari luar sampai di rumah dia emosi, ribut dengan. Oke. Karena orang Nusantara mengatakan saat kamu datang dari luar masuk ke dapur atau cuci kaki. Betul. Tujuannya apa? Supaya energi ketempelan itu nggak ada. Oh, ada satu filosofinya yang ya, dalam jadi ya. taruh air, Tuhan. Hari ini saya berdoa, saya sudah menaruh air di depan saya. Apapun yang menurutmu ada sesuatu nggak baik di tubuh saya, mohon hilangkan. Yang menurutmu ya, bukan menurut kita. Ya. Karena menurut manusia itu terbatas. Terkadang kita sebagai manusia berusaha merubah desain semesta yang agung. Menggunakan free will tadi ya. Nah itu. Iya. Itu jadi menggunakan media air paling. Jadi air. Nah, ketika udah ada media airnya, baru kita pakai sikap yang gimana, Jero? Kalau mulai melakukan latihan meditasi ini. Kalau meditasi itu cari yang serileks. Serileks, jadi kan ya. mudra itu banyak. Mau kita duduk, mau kita bersila, mau kita pakai mudra, itu tergantung yang namanya proses tenang kita. Setiap orang itu memiliki titik ketenangan yang berbeda. Ada orang yang tenang meditasi dengan posisi sedekap. Ada orang yang meditasi ini, ada yang ini. Itu kembali ketenangan karena proses istilahnya olah. Berarti kenyamanan diri gitu kenyamanan. ya. Kenyamanan diri. Karena dari nyaman itu muncul rasa nanti. Seperti artinya orang yang sakit, dia berada di tempat tidur. Dia bisa meditasi kok dengan posisi tidur. Karena di dalam Buddha ada Buddha tidur. Itu kan meditasi. Iya. Jadi nggak selalu meditasi itu ya. Harus duduk. Harus duduk. Iya. Berarti ketika seseorang itu mungkin nyanyi sampai sedalam-dalamnya menghayati juga meditasi gitu kan. Benar. Main musik juga itu bermeditasi gitu. Jadi meditasi tidak sesempit yang kita pikirkan, harus ke hutan, harus ke gunung, mengasingkan diri, meninggalkan keluarga Anda, lalu Anda tiba-tiba balik dengan jambang yang panjang seperti itu. Tetapi Jero Panca tadi mengatakan itu hanya kepintaran spiritual, bukan kecerdasan spiritual. Nah, kalau kita gabungkan ini, kecerdasan spiritual, itu fondasi dasarnya, teman-teman bisa mulai dari kecerdasan emosional. Atau kalau dalam scientific method itu sering disebut dengan emotional intelligence. Di mana dari fase pertama adalah melakukan yang namanya self-awareness. Jadi kesadaran diri, sadar tentang diri Anda, teman-teman ya. Sadar kalau Anda itu hari ini bingung. Sadar kalau Anda itu hari ini merasa tidak beruntung. Sadar kalau hari ini Anda merasa temperamen. Sadar kalau Anda merasa kehidupan orang lain jauh lebih baik dari Anda. Itu fase sadar dulu kayak gitu. Nah, ketika Anda sadar, maka baru masuk kepada tahap berikutnya. Apakah teman-teman nanti bisa mulai menggunakan metode secara saintifik yang digunakan banyak psikologi, misalnya orang-orang psikolog ya, dengan misalnya menarik nafas gitu sebanyak 3 kali atau 7-9 kali, terserah senyaman Anda, yang tujuannya adalah untuk menambah jumlah oksigen ke otak Anda sehingga tidak terjadi self-sabotase ketika Anda ingin melakukan hal-hal yang bisa membuat Anda merugikan kayak gitu. Nah, disinilah yang akan memunculkan satu kondisi orang. Ada yang mengatakan begini, Mas Tunjung. Orang itu spiritual, tetapi masih cenderung emosional kayak gitu. Ya, masih temperamental gitu. Kira-kira kalau menurut Mas Tunjung nih dan Jero Panca nanti, fenomena ini apa yang menyebabkan? Ada orang yang saya pernah melihat beberapa itu dia merasa spiritual banget, tetapi kadar emosinya juga tinggi gitu. Seolah-olah dia merasa ini cara saya yang paling baik, saya yang paling benar. Kamu nggak tahu apa kayak gitu. Kira-kira kalau menurut Mas Tunjung nih, ada fenomena apa dalam diri seseorang ketika yang seharusnya spiritualnya meningkat itu kerendahan hatinya semakin mengikuti kan gitu. Kira-kira gimana Mas Tunjung? Jadi begini, dari konsep yang disebut spiritual tadi, Jero Panca memahami sebagai kecerdasan dari dalam. Iya. Kalau saya melihat bahwa ini semua harus utuh. Apa sih inti orang itu berbuat tidak rendah hati? Dia sangat
memiliki hal-hal yang bisa mudah marah, lupa, terus melakukan sifat-sifat agresif karena dia tidak rileks. Tidak rileks ya. Jadi dasar dari spirit ini sebenarnya yang disebut meditasi itu tujuannya bukan wah kalau tercerahkan itu saya bisa mengalami hal yang bisa melayang dalam pikiran. Tapi sebenarnya rileks. Ketika kita rileks, kecerdasan itu muncul. Apa yang Anda lakukan ketika Anda berjalan di depan Anda dan Anda merasakan kebahagiaan dan rileks? Otomatis kekuatan Anda akan datang. Hidup Anda akan dipenuhi kesegaran, kebahagiaan, rasa syukur, gairah. Tapi kebanyakan ketika orang itu banyak mengeksplorasi dari orang lain, berarti dia tidak rileks. Maka saya menerjemahkan bahwa Mas, saya ini sudah berpasrah kepada Tuhan. Saya sudah mengikuti segala tradisi agama, bahkan saya melakukan pelepasan. Yes, kamu pelepasan dalam konsep pikiran, tapi tubuhmu tidak rileks. Karena arti surrender itu adalah kamu rileks. Karena tubuh kita itu tidak boleh diabaikan. Dia mencakup, dia menampung seluruh unsur yang disebut niskala di dalam tubuh kita, sistem yang tidak terlihat, tapi ada. Nah, skala atau tubuh kasar ini juga harus dialami. Karena tubuh itu memiliki kemampuan persepsional, atau orang Jawa itu menyebutnya waskito. Waskitaan. Nah, hari ini kita kalah dengan anjing. Anjing itu bisa berpuasa di waktu-waktu tertentu karena dia menjaga kemampuan kecerdasan tubuh. Jadi dia tahu ini hukum waktunya akan berganti, ada siklus apa, firasat apa. Bahkan gajah, harimau itu ketika 40 hari mau ada gempa bumi tsunami dia udah pergi duluan. Manusia nggak kena kan gitu. Karena dia tubuhnya tidak terlatih untuk cerdas. Terus secara emosional tadi dan pikiran kita memiliki kemampuan namanya pangraitan, kemampuan ketajaman persepsi yang digabungkan dengan emosional. Inilah sebenarnya spirit. Akhirnya kita bisa mengendalikan itu. Anda tidak pernah mengalami emosional yang bagus saat tubuh Anda tidak rileks. Karena berkaitan dengan sistem hormon, berkaitan dengan sistem tekanan otot, sirkulasi darah. Maka meditasi itu rileks. Karena surrender pertama itu rileks. Asal Anda rileks, tubuh itu memiliki kemampuan untuk mempercepat recovery. Homeostasis pun terjaga. Dan saat seperti itu kita balance. Akhirnya ketika seperti itu kan tidak ada kesibukan lain untuk ngurusin orang, ngurusin orang, tidak ada. Karena sudah bahagia. Dan saya bilang bahwa bahagia yang saya maksud di sini adalah ayam tentrem kalau orang Jawa sebutnya. Tentrem ya? Iya, itu kan hasil terus-menerus karena kita membawa tubuh kita dalam kondisi yang benar-benar balance. Balance itu relax. Maka kalau diajari pengetahuan, misalkan tidak setiap orang akan bisa menerima tatul atau pengetahuan, saya wejangin ilmu itu jadinya hanya kepintaran spiritual. Tapi cukup sudahlah, kamu puasa, kamu tenang, karena tubuhmu itu sedang kebanyakan zat sintetis. Maka kurangi, kamu berpuasa, atau lebih kungkum aja di air, karena air itu bisa membuat tubuhmu rileks. Karena hari ini kamu tidak segar. Bayangkan itu adalah bagian dari saudaramu yang disebut mutmainah itu, atau majapati ya kalau ada salah. Anggapati air. Ketika kamu terkonek di sana, tubuhmu menjadi segar. Hari ini kita tidak menghormati air. Air itu membawa segala memori. Kalau kita masuk kepada dunia yang lebih luas, air ini membawa memori. Dan orang tradisi Jawa Bali kuno itu meletakkan air dan menghormati air. Karena air butuh tenang. Kalau Anda meminum air yang stres, tubuh Anda akan melakukan hal yang sama, terimplikasi. Maka ada penghormatan, diletakkan di kendi, dicekan di bejana dulu. Karena itu untuk benar-benar menenangkan si air. Karena air ketika tenang, memori di air itu habis. Memori ada ketenangan, kita minum, tubuh kita menjadi tenang, sehat. Maka air itu bisa berubah secara molekuler kalau penelitian. Kalau Anda mendoai begitu saja dia akan berubah. Ada japa mantra itu berubah. Dan terkadang kita lupa, Mas bagaimana sih cara terkoneksi dengan sedulur papat? Jauhnya itu memang harus ada rasa, tapi paling dekat ya kamu minum air, menghirup nafas dengan kamu alami sedulur papat semua ini udah paling dekat ya. Hari ini kalau kita mengeksploitasi alam kita mengkotori udara kita, ya kamu membunuh dirimu sendiri. Kamu nggak akur sama sedulur papat. Hari ini hal yang bersifat tahayulisme di dalam ajaran Jawa Bali itu mulai harusnya kita hilangkan, karena ini fakta kecerdasan yang nyata kalau kita eksplor. Nah, kalau di sana ada orang yang katanya sudah melabeli dirinya sebagai guru, spiritualis atau apa, tapi masih ada tadi gejolak emosi, ya dia tidak rileks. Ditolong untuk menjadi rileks. Jadi kuncinya dia bahagia terus mencari sesuatu dari orang lain, ngurusin hidupnya orang lain, ngapain? Berarti nggak rileks itu. Nggak suruh rileks dulu. Oke, jadi itu tipsnya dari Mas Tunjung ya, bahwa relaksasi penting. Orang makanya sekarang di zaman yang sangat mudah berubah ya, sekarang ini ya medsos. Sekarang itu kan kita dalam hitungan detik itu terdistraksi dengan berbagai tekanan pemikiran dan perasaan emosional seseorang. Dan
Dan uniknya tuh begini, ketika kita melihat satu berita, orang sangat mudah terkontaminasi dan bahkan ikut gitu kan. Nah, jadi teman-teman saya menyarankan nih, kalau dari kesimpulan dari Mas Tunjung bahwa air bisa memberikan kita itu rasa yang nyaman untuk sebuah kondisi dalam diri yang rileks, seger gitu kan, mandi. Maka itu yang, iya, artinya kenapa ada orang gitu ya, Jero Panca ya, itu mau melukat gitu ya. Ya, melukat berarti itu kan satu proses juga kalau kita tarik garisnya untuk bisa membuat diri kita rileks. Karena ketika kita rileks, maka semua intuisi positif kita yang memberdayakan itu akan bisa kita rasakan dan kita bisa gunakan dalam kehidupan kita ini dengan baik. Terutama dalam kaitannya dengan semesta, kehidupan, kemudian orang-orang. Jadi saya mau ke Jero Panca ini. Dalam konteks tadi rileks, kemudian seseorang itu harus bisa bangkit secara jati dirinya. Bagaimana Jero melihat hubungan antara Tuhan, semesta, dan manusia ini supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, karena ini penting buat teman-teman semua. Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik ketika Anda bisa respect, bisa menghargai, bisa menyadari diri Anda sebelum bisa menghormati, menyadari orang-orang di luar diri Anda gitu. Nah, menurut Jero Panca gimana? Kalau kita mungkin ada menyebut konsep sebuah Trihita Karana gitu. Trihita Karana Jero ya. Namun saya mencabut label Trihita Karana ini sebagai sebuah hal yang ini untuk di Bali saja gitu. Kita enggak. Kita berbicara lebih luas lagi bahwa konsep Trihita Karana inilah justru yang perlu kita pahami. Nah, menurut Jero Panca apa nih yang harus kita lakukan keselarasan seseorang terhadap hubungannya sama lingkungan, semesta, dan Tuhan itu sendiri? Jadi gini, nyambung istilahnya pemaparan dari Mas Tunjung tentang rileks, karena orang kan sekarang ada beberapa yang katanya spiritual tetapi emosi. Kalau kita hubungkan dengan cakra, cakra emosi ada di perut. Cakra di pusar ya? Di pusar. Iya. Berarti ada istilahnya aliran cakra yang dari muladhara cakra sampai dengan mahkota cakra ini nggak terkoneksi dengan baik. Caranya untuk mengoneksikan adalah dengan rileks. Rileks kita sehingga cakra kita nggak terjebak di sini. Sehingga naiklah cakra itu menjadi intuisi yang positif. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi orang yang emosi adalah cenderung orang yang bernapas pendek. Orang emosi pasti orang napasnya pendek. Gitu ya, ngos-ngosan jadi. Emosi. Makanya olah napas kita diajarkan sama leluhur Nusantara adalah mengolah napas atau prana. Semakin manusia bernapas panjang, dia umurnya panjang dan juga dia cenderung nggak emosi. Makanya itulah yoga, meditasi, kita olah napas. Prinsipnya napas. Kenapa olah napas? Karena napas ini adalah cara mencari Tuhan yang paling baik. Yang paling nyata. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita berbicara mencari Tuhan lewat mantra, orang bisu tidak akan punya Tuhan. Iya. Kalau kita mencari Tuhan dengan wujud, orang buta tidak akan punya Tuhan. Tetapi setiap orang hidup adalah punya napas. Berarti napas inilah sebagai perantara yang terbaik untuk kita menghubungkan diri kepada Tuhan. Hubungannya dengan tadi Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia atau sesama. Yang pertama adalah kenali Tuhanmu. Oke, kita sepakat kalau kita di Hindu, Tuhan Hindu adalah acintya, tidak terpikirkan. Bagaimana cara kita sebagai manusia yang awidya, manusia yang memiliki kegelapan, mencari Tuhan yang maha halus. Sehingga kita adalah dengan cara menghormati, menjaga alam. Sama dengan kita menghormati dan menjaga Tuhan itu sendiri. Jadi menjaga ciptaannya, kita menjaga Tuhan. Respect juga, menghormati Respect gitu juga. ya. Sama dengan kita mencintai yang namanya sesama, sama dengan kita mencintai Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau kita istilahnya menyakiti seperti tadi menghancurkan namanya alam, satu kita menghancurkan namanya saudara kita. Pasti karena saudara kita kan itu Kanempa di Bali itu menguasai sungai, penguasa laut, penguasa tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau itu kita sakiti, sehingga hal ini tidak hanya berbicara masalah tahayul, tetapi juga saintifik. Contohnya, saat kita punya rumah, punya pohon, kita ikat pohonnya, pohon itu sakit, maka penghuni rumah pasti sakit. Bahasa Balinya pemalian sehingga gitu harus dibuka. Oh, jadi jangan ngiket-ngiket gitu ya, dekat-dekat rumah, di halaman rumah terutama. Sehingga ini mengajarkan kita untuk mencintai alam. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita mencintai sesama? Kalau kita percaya hukumnya tatom asi kita di Bali, menyakiti sesama manusia sama dengan menyakiti diri sendiri, maka tidak akan ada pertempuran di dunia. Seperti itu. Jadi itu dari Jero Panca mengkaitkan bagaimana konsep
bahwa setiap orang, individu seperti Anda ya, yang menyaksikan video kita ini, pertama mengkoneksikan diri Anda dengan Tuhan, dengan semesta, kemudian dengan lingkungan dimanapun berada, melalui prana atau energi nafas Anda gitu. Karena itu tadi Jero Panco mengatakan bahwa siapapun yang dilahirkan kehidupan di semesta ini, apalagi manusia ya Mas Tunjung ya, manusia itu adalah puncak ciptaan. Jadi dia adalah tangga yang terakhir, yang bisa hanya melalui wujud manusialah seseorang yang sudah belajar tentang dirinya itu akan bisa kembali menyatu, kalau kita ya, menyatu, bukan di sisinya lagi. Jadi kita nggak perlu di sisinya, kita harus menyatu kepada Tuhan kayak gitu. Nah di sini penting sekali nafas tadi, karena nafas bagi sebagian orang kalau dia tidak bisa mengontrol, teman-teman, Anda boleh belajar nafas dulu deh, coba dicek sambil nonton video ini, coba tarik nafas ya. Anda termasuk nafas pendek atau nafasnya panjang tuh gitu kan. Jadi mulai sekarang proses yang sudah kita bahas sejak video awal tadi, kesadaran. Jadi ada self awareness. Oh iya, saya sadar nafas saya pendek ini. Jadi jangan-jangan nih karena Anda nafasnya pendek, Anda ke-trigger untuk cepat terstimulasi marah itu sangat cepat nih kayak. Dan menderita. Iya, karena ada sekamnya gitu ya, kesamber gitu. Nah sekarang nafas kita pelajari teman-teman, ini menjadi metode yang sederhana. Karena ketika Anda mampu mengontrol nafas Anda akan mampu mengontrol perilaku Anda. Kemudian juga dari cara Anda berpikir, yang mana kaitannya ini akan bisa berguna dalam kehidupan. Baik di kantor nanti, ya di keluarga kita, di lingkungan masyarakat, di bangsa dan negara kita. Nah sekarang yang kita perlu bangun di Nusantara ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran fundamental untuk kita bisa selaras kepada semesta ini, kepada semua ciptaannya, kepada manusia. Nah ketika kita mau selaras kepada Tuhan, itu adalah panggilan pribadi diri kita masing-masing, yang mana setiap orang akan mengalami proses ini. Dan agama itu hanya kendaraan saja, karena tujuan akhir kita adalah kepada Tuhan itu sendiri gitu ya. Kenapa saya bilang napas penting? Karena di Tetenger kitab-kitab Nusantara, napas itu mempengaruhi keselamatan manusia. Contohnya kita mau keluar, kita rasakan napas. Kalau napas kiri itu lebih besar keluar, intakkan kaki kiri dulu sebelum kita jalan keluar. Kemudian prosesnya seperti itu. Jadi kita dilatih karena kita sekali lagi awidya. Jadi ada istilahnya level-level yang kita cari. Tuhan, di bawah Tuhan ada yang namanya dewa kalau kita di Nusantara. Dewa itu ada istilahnya leluhur yang sudah mencapai alam moksa. Kemudian ada istilahnya orang tua kita, ada diri kita dan ada semesta. Jadi sesuaikanlah kemampuan kita mencari Tuhan. Kalau kita sebagai manusia yang awidya sekarang mungkin nggak bisa koneksi langsung dengan Tuhan. Dewa kita mencintai diri dulu, mencintai orang tua kita, mencintai alam. Sehingga itu akan menjadikan kita fase-fase untuk mendekatkan diri lebih dekat dengan Tuhan. Oke. Jadi teman-teman, tambahan dari Jero Panco, kita mungkin tes ya gini, pencet hidungnya yang kiri tarik gitu ya, panjang nggak nafas kita, lalu yang kanan. Yuk sambil nonton, Anda bisa tes-tes lalu kasih komen ya, nafas Anda panjang atau pendek kayak gitu. Jadi pada intinya dari diskusi ngobrol kita pada sesi ini, teman-teman sangat jelas bahwa untuk bisa kita mengenali jati diri kita, ada beberapa aspek yang memang harus kita betul-betul pahami. Mulai dari kesadaran diri kita, kemudian kita harus duduk untuk bisa mengamati diri kita, gitu ya. Kemudian untuk bisa merespon segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan cara-cara yang rileks, ya. Kemudian hindari distraksi dari dunia luar yang terlalu banyak, sehingga ini akan memunculkan kecenderungan Anda untuk merasa dalam hidup ini menjadi ya manusia yang tidak beruntung lah gitu. Anda akan merasa diri Anda menjadi victim dalam hidup ini, karena seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Kalau saya boleh katakan bahwa Tuhan akan memberikan karunia-Nya 100% sama. Yang menjadi persoalan, apakah Anda sudah melatih dalam kehidupan Anda itu untuk menyiapkan wadah yang bersih untuk bisa menerima berkah dan karunia Tuhan itu. Jadi bagi sebagian orang yang berlatih tentang kesadaran diri, tadi Mas Tunjung bilang kumkum, melakukan yoga, kalau di Dharma Sastra ada sila yadnya, tapa brata, yoga semadi, kita terus melakukan itu, maka wadah kita akan bersih. Maka karunia Tuhan yang 100 itu kita bisa terima semuanya. Tapi mungkin ada seseorang yang tidak melakukan ini. Berkahnya sama 100%, tapi karena piringnya kotor, dia hanya bisa menerima 70% saja, 30%, karena 70% kotor. Ada yang bisa menerima 50% karena 50%-nya kotor. Nah, semoga video kali ini yang singkat bisa menambah wawasan buat teman-teman. Silakan dikasih komen bagi Anda yang ingin sekiranya untuk
belajar tentang bagaimana tingkat lanjut lagi untuk bisa memahami jati diri, kesadaran diri, kemudian bisa mendapatkan satu proses pembelajaran spiritual dari nol. Jadi di sini ada dua narasumber yang luar biasa yang akan bisa memberikan teman-teman panduan. Kita akan belajar bersama, kita akan melakukan bersama-sama, dan dengan tujuan mari kita bangkit lagi di Nusantara kita ini dengan menggunakan sebuah filsafat ajaran yang sudah diturunkan oleh para leluhur kita di masa lalu untuk bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang besar, karena bangsa yang besar dimulai dari individu-individu yang memiliki kecerdasan spiritual yang sangat baik. Di sanalah rasa saling menghormati, tepo seliro gitu ya, kebersamaan, kekeluargaan, welas asih itu akan muncul bagi diri kita sendiri. Saya rasa cukup Mas Tunjung ya sama Juru Panco. Mari kita beri salam buat teman-teman kita. Salam Nusantara lagi. Oke? Salam Nusantara. Om Rahayu.